Halo saudara, dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan reaksi Amerika Serikat terhadap pembebasan 4 sandera Israel yang ditahan Hamas di Gaza selama 477 hari. Pembebasan ini adalah bagian dari kesepakatan gencatan senjata di mana Israel membebaskan 200 tahanan Palestina. Dalam pernyataan tertulis, Gedung Putih mengatakan dunia merayakan pada saat Presiden Trump memastikan pembebasan 4 lagi sandera Israel yang sudah terlalu lama ditahan di luar kehendak mereka oleh Hamas. Gedung Putih juga mengatakan Amerika Serikat bersama Israel akan terus mendorong pembebasan semua sandera dan mengupayakan perdamaian di seluruh kawasan. 4 sandera anggota militer Israel itu dibebaskan dari Gaza setelah 15 bulan ditahan. Keempatnya dikawal militan Hamas di sebuah panggung di kota Gaza, kemudian diserahkan ke Palang Merah Internasional. Keempatnya dibawa ke rumah sakit di Israel Tengah dan kondisi medis mereka dinyatakan stabil. Sebagai pertukaran dengan 4 sandera ini, Israel membebaskan 200 tahanan Palestina. 120 di antaranya menjalani hukuman seumur hidup karena melakukan serangan mematikan terhadap warga Israel. Pembebasan ini merupakan yang kedua dalam perjanjian gencatan senjata. Dalam kesepakatan ini, Hamas akan membebaskan total 33 sandera secara bertahap selama 42 hari. Dan Israel akan membebaskan ratusan tahanan Palestina. Saudara, di tengah meluasnya pengaruh Tiongkok di Samudra Hindia, India memperkuat angkatan lautnya dengan 3 kapal perang baru. Menurut analis, kekuatan angkatan laut Tiongkok yang sangat besar menjadi masalah keamanan bagi India, sehingga memicu negara ini meningkatkan kekuatan angkatan lautnya. Sebuah fregat siluman, kapal selam serang, dan kapal perusak rudal baru-baru ini diresmikan ke dalam Angkatan Laut India. Ini adalah bagian dari puluhan kapal perang yang rencananya ditambahkan India selama 10 tahun ke depan. About 40 warships are likely to be commissioned over next few years. And that's a significant jump. Even qualitatively, the ships that Indian Navy is commissioning are very high-tech and high-end. Para analis mengatakan New Delhi menambah kekuatan angkatan lautnya di tengah kekhawatiran bahwa proyek infrastruktur Tiongkok di sekitar India membawa negara saingan itu lebih dekat di Samudra Hindia. Chinese Navy has very good relations with Myanmar. It has access to a port in Sri Lanka called Hambantota, which gives it docking facilities. And it has very close links with the Gwadar port in Pakistan on the Arabian Sea. So all around India is, in a sense, encircled by China. Tantangannya tidak mudah. Angkatan Laut Tiongkok adalah yang terbesar di dunia berdasarkan jumlah kapal. Fokus India selama bertahun-tahun adalah membangun pasukannya karena sengketa perbatasan India dengan Tiongkok dan Pakistan di Himalaya. Tetapi 90% perdagangan India, termasuk pasokan energi vital, melewati Samudra Hindia setiap hari. Jalur air ini telah menjadi prioritas bagi para pemimpin politik dan militer negara itu. India's sustenance is completely dependent on Indian Ocean. So Indian Ocean is absolutely important. And for that, India needs to have the freedom of navigation. Our ships should be able to transit through the Indian Ocean freely without being hindered by any power that could be inimical to India's interests. Ekspansi Angkatan Laut India juga didorong oleh ambisinya untuk dihitung sebagai kekuatan global. आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है. Dari New Delhi dan Washington DC, tim VOA. Beralih ke kebun binatang nasional di ibu kota Amerika yang menggelar perayaan District of Panda untuk merayakan kembalinya panda dari Tiongkok, yang untuk pertama kalinya ditampilkan ke publik di Washington DC. 2 panda baru ini didatangkan akhir tahun lalu setelah panda sebelumnya dipulangkan pada akhir tahun 2023.
Kegembiraan tampak di antara anak-anak yang hadir dalam penampilan perdana dua panda, Pauli dan Jingbao, di Kebun Binatang Nasional di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. They're so fluffy, they're so playful, they're just so nice. Pengunjung dewasa tak kalah gembiranya. I took the day off of work so I could come be here when the zoo opened, and it's very exciting. I'm happy pandas are back in DC. Program peminjaman panda merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai diplomasi panda. Pasangan panda dipinjamkan oleh Tiongkok untuk kurun waktu 10 tahun dan selama masa kontrak, Kebun Binatang penerima bekerja sama dengan peneliti Tiongkok untuk mengembangbiakan satwa langka ini. Di tengah ketegangan AS Tiongkok, program ini sempat dihentikan dan panda-panda dipulangkan sebelum program peminjaman dipulihkan lagi pada 2024. They're fascinating. No, it's an animal you don't see often in zoos in the U.S. Sekitar 1 jam perjalanan dari Washington DC, pekerja kebun binatang memotong bambu. We're standing in one of our probably 10 or 11 bamboo stands here at our facility in Front Royal, Virginia. On a daily basis, these animals are getting 45 kilos of bamboo each per day. And that's not an inconsequential amount. Dua panda di Kebun Binatang Nasional tiba dari Tiongkok pada Oktober, tapi menjalani masa penyesuaian beberapa bulan sebelum ditampilkan ke publik. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok pemenang Miss Indonesia 2006, Cristania Besso, yang pindah ke Amerika Serikat untuk sekolah menjadi perawat. Dan ternyata tidak mudah sehingga ia pindah haluan dan mendaftar menjadi tentara. Ia ditempatkan sebagai tentara perawat dan berhasil menamatkan kuliahnya. Kini Cristania sedang merintis usaha klinik perawatan lansia di kota Baytown di Texas. Perjalanan hidup Cristania Besso memang unik. Saya pengen belajar tentang kehidupan lagi. Kristi, demikian ia akrab disapa, adalah mantan Miss Indonesia yang mewakili Indonesia pada ajang Miss World 2006 di Polandia. Setahun kemudian, mantan mahasiswi Universitas Samratulangi Manado, jurusan Administrasi Bisnis Internasional ini, pindah ke California. Ia mengambil sekolah menjadi perawat. And it was really hard for me. Susah banget sekolahnya. Sekolahnya pas, tapi licensing untuk RN itu, it's really hard. I failed it. Kebetulan waktu itu ada opening untuk ada program MAFNI namanya, untuk orang-orang yang green card atau yang student visa bisa masuk di Army. Melalui program MAFNI atau Military Accession Vital to the National Interest, Kristi berlatih menjadi tentara selama 3 bulan, termasuk latihan menembak. Jadi pas lagi kerja di dalam Army, saya juga bisa ambil sekolah online di universitas biasa, dibayarin sama Army. Kristi berhasil memperoleh lisensi sebagai perawat dan gelar sarjana keperawatan sebelum akhirnya memutuskan untuk berkeluarga dan berkarir sebagai perawat. Kini Kristi menetap di Baytown, Texas, dan sejak tahun lalu bersama suaminya, ia mulai merintis bisnis assisted living atau klinik perawatan orang tua dengan mobilitas terbatas. The hardest thing was just taking that leap. The risk factor, because, hundreds of thousands of dollars all at once to try to build the proper facility that you need for this business. It's a little bit scary. Dari Miss Indonesia hingga menjadi tentara dan perawat, kini Kristi akan menjalani peran baru sebagai seorang pemilik bisnis. Dari Baytown, Texas, tim VOA. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas.
mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Halo saudara, dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan pembebasan 3 sandera lagi oleh Hamas sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Salah satunya adalah warga negara Amerika yang telah berkumpul kembali bersama keluarganya setelah ditawan selama 497 hari. Warga Israel menyambut dibebaskannya 3 sandera yang ditahan kelompok militan Hamas di Gaza. Salah satunya adalah warga negara Amerika, Sagi Dekalhein, yang berusia 36 tahun. Sagi berkumpul kembali bersama istrinya yang melahirkan putri ketiganya pada saat ia disandra. Di Tel Aviv, para keluarga menyambut pembebasan ini sekaligus menyampaikan keprihatinan akan 70 orang yang masih disandra. Para keluarga sandera mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk maju ke fase kedua gencatan senjata dan membawa pulang semua sandera. Di Gaza dan tepi barat, para keluarga berkumpul menyambut 369 warga Palestina yang dibebaskan dari tahanan Israel sebagai pertukaran dengan 3 sandera yang dibebaskan Hamas. Salah satu sandera berusia 21 tahun mengatakan ia kehilangan salah satu kakinya saat ditahan dan terharu melihat Gaza untuk pertama kalinya setelah dibebaskan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio tiba di Tel Aviv dan bertemu Perdana Menteri Netanyahu di tengah desakan pada Israel dan Hamas untuk beralih ke fase kedua gencatan senjata. Saudara, sejumlah perjanjian terkait energi dan pertahanan disepakati India dan Amerika Serikat saat Perdana Menteri Narendra Modi bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih. Namun di tengah eratnya hubungan kedua negara, Presiden Trump memperingatkan akan menerapkan tarif timbal balik sesuai besarnya tarif yang diterapkan India terhadap produk Amerika. Pelukan hangat Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi membuka pertemuan kedua kepala negara Kamis waktu Washington. Trump umumkan perjanjian energi, kerjasama antariksa dan pertahanan, termasuk keikutsertaan India dalam program F-35 yang saat ini terbatas pada grup elit sekutu terdekat AS. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. Namun di hari yang sama, Trump menandatangani memo presiden terkait tarif timbal balik yang akan menyasar negara-negara yang dinilai merugikan AS. Sementara Modi menekankan kerjasama di bidang energi, terutama reaktor nuklir modular kecil dan perjanjian pertahanan. जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी. Hubungan kedua negara dalam pertaruhan penting, tapi New Delhi punya beban yang lebih besar. As President Trump kind of initiates a trade war against the world, India's got bigger stakes than a lot of countries do in that. And they need to make sure that relations remain stable. If they want to talk about policy issues they can resolve, and try to make sure that things remain on an even keel, because this relationship, it's important for us, it's vital for India. Selain bertemu Trump, Modi juga bertemu dengan Elon Musk, miliarder yang kini berperan aktif dalam membentuk ulang struktur pemerintahan Amerika Serikat. Demikian laporan tim VOA.
Beralih ke meningkatnya harga pupuk dan pakan ternak, serta fluktuasi harga komoditas agrikultur di Amerika yang menekan mata pencarian para petani atau peternak. Karena itu sebagian beralih ke usaha agrowisata, yakni membuka peternakan mereka bagi pengunjung dari kota-kota besar yang akan menambah pemasukan bagi peternakan mereka. Sebuah peternakan sapi dan kambing di daerah pedesaan negara bagian Wisconsin kini memiliki fungsi ganda. Sebuah mobil karavan di area peternakan menjadi tempat menginap bagi pengunjung lewat layanan sewa kamar online Airbnb. We focus on agritourism through the use of Airstream and HipCamp on Airbnb. Permintaan akan agrowisata meningkat sejak pandemi COVID, saat warga kota-kota besar mencari kegiatan di udara terbuka. Chicago shut down, Madison shut down, and it was like, where can we go that's, open space? And so we saw a huge jump in it during 2020 for sure. Di North Carolina, seorang peternak yang tadinya menjual daging ternaknya ke restoran setempat, akhirnya juga memperluas usahanya ke agrowisata, juga akibat pandemi. And with the closure of restaurants, we had no market. So we diversified into primitive camping, allowing people to come in their cars, in their tents, in their RVs, in their trailers to camp by our river or up in our hills. We provided a little fireplace for them, a campfire pit. Pengamat memperkirakan industri agrowisata di Amerika bernilai total $4,5 miliar. Really, this is a consumer movement that's an outgrowth of the local food movement or the good food movement, that consumers are looking for more authentic experiences for the most part. Menurut konsultan data AirDNA, jumlah penginapan di peternakan meningkat 77% dalam 5 tahun. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Rosita Baptiste, warga diaspora Indonesia yang menjadi tentara Amerika dan telah meraih pangkat letnan kolonel di Angkatan Darat Amerika Serikat. Rosita mengisahkan berbagai pengalamannya, termasuk yang traumatis, seperti hampir terkena peluru saat ia sedang bertugas. Saya tuh sempat ke titik 70% PTSD-nya, jadi sudah parah. Mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau kondisi kesehatan mental yang muncul setelah mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis adalah pengalaman membekas bagi Letnan Kolonel Rosita Arwan Orchid Baptiste. Kalau ngelihat angle-nya, kalau ngelihat sudutnya semuanya memang harusnya kepala saya yang kena. Diaspora Indonesia lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini pindah ke South Carolina tahun 2000 karena menikah dengan pria warga AS. Setelah beberapa bulan bekerja menjadi kasir di restoran cepat saji dan tos serba, Rosi mencoba melamar ke Angkatan Darat AS. Nggak mungkin lah, masa punya gelar sarjana hukum, kerjanya begini-begini aja, ya kan? Tapi karena saya bukan warga negara Amerika, saya hanya boleh memilih beberapa jenis pekerjaan. Jadi pilihan yang mereka kasih cuma jadi supir, montir, tukang masak, dan saya pilihnya montir, mekanik. Maka Rosi pun masuk sekolah mekanik di Fort Jackson, South Carolina. Sebagai mekanik, Rosi sempat dikirim ke pangkalan militer AS di Jerman selama 4 tahun, juga ke Kuwait dan Irak tahun 2005. Ketika di Indonesia saya nggak bisa gabung angkatan karena saya pendek. Ada juga keinginan pengen jadi polwan, tapi kan nggak mungkin jadi polwan kecil begini. Orang kecil kayak saya tuh berjuangnya 10 kali lipat lebih besar loh pada orang lain. Setelah menjadi warga negara AS, ia melanjutkan sekolah perwira dan lulus menjadi Letnan 2 hingga kini berpangkat Letnan Kolonel. I think that what she's doing to represent her country is amazing, and again achieving that rank even in the United States Armed Forces is something to be recognized. Dari San Antonio, Texas, tim VOA. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpamnya tiang dadik Kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali.
Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan drone. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Halo saudara, dari Washington DC saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan laporan Hamas membebaskan 6 sandera Israel lagi, 4 diantaranya diculik pada saat serangan 7 Oktober, sementara 2 lainnya sudah ditahan selama lebih dari 10 tahun. 6 sandera Israel ini dibebaskan hari Sabtu, dengan 4 diantaranya ditahan sejak 7 Oktober 2023, dan 2 lainnya telah ditawan oleh kelompok militan ini selama lebih dari 1 dekade. Mereka adalah kelompok sandera terakhir yang masih hidup yang dibebaskan dalam fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata. Sementara Israel menunda pembebasan ratusan tawanan warga Palestina yang seharusnya dibebaskan pada hari Sabtu. Komisi Otoritas Palestina Urusan Tahanan mengonfirmasi penundaan itu hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sumber ABC News mengatakan keputusan penundaan dilaporkan sebagai respons terhadap tertundanya pengembalian jenazah Shiri Bivas dan pembunuhan 2 anaknya tidak lama setelah mereka diculik. Sejumlah pihak khawatir hal ini dapat menyebabkan perjanjian gencatan senjata semakin rapuh pada saat perundingan untuk fase kedua dijadwalkan akan dimulai pada pekan ini. Sementara di Tel Aviv, pengunjuk rasa terus berkumpul menuntut kesepakatan untuk memulangkan semua sandera yang masih tersisa. Saudara, Amerika Serikat dan Ukraina membahas akses terhadap mineral langka Ukraina bagi Amerika sebagai imbalan berlanjutnya dukungan Amerika terhadap Ukraina dalam perang melawan Rusia. Pembahasan ini berlangsung setelah sebelumnya terjadi perang kata-kata antara Presiden Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky optimistis akan jalan menuju akhir perang dengan Rusia setelah bertemu dengan utusan khusus AS urusan Ukraina dan Rusia Kamis pekan lalu. Генерал Келох, зустріч, яка відновлює надію, нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Perjanjian yang sedang digodok memberikan AS kepemilikan atas 50% sumber daya mineral langka Ukraina, termasuk grafit, litium, dan uranium. Sebelumnya, Zelensky menolak perjanjian ini karena AS tak memberikan jaminan pertahanan. Presiden AS Donald Trump mendesak Zelensky untuk segera setuju dengan perjanjian ini. I've had very good talks with Putin and I've had not such good talks with Ukraine. They don't have any cards, but they play it tough. But we're not going to let this continue. This war is terrible. Selasa lalu, pejabat AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi untuk membahas masa depan perang Rusia-Ukraina tanpa mengundang Ukraina. Pertemuan ini dinilai logis oleh pengamat mengingat pertentangan Rusia dengan Ukraina. The situation is not entirely clear, but a parallel track diplomacy is not optimal, but not necessarily terrible, considering how far apart the sides actually are.
Menlu AS Marco Rubio menyatakan akan ada kemungkinan Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun pertemuan ini hanya akan terjadi jika ada perundingan yang akan bisa mengakhiri perang di Ukraina. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke sekitar 42 juta warga Amerika yang menjadi penerima program bantuan nutrisi tambahan yang dikenal sebagai SNAP menurut data Departemen Pertanian Amerika. Di tengah semangat efisiensi di Washington, program SNAP kembali mendapat sorotan. Salah satunya adalah bahwa penerima bantuan bisa membeli makanan yang tidak sehat, sehingga salah sasaran sebagai program bantuan nutrisi. Di kota New York, Martina Santos adalah seorang relawan untuk organisasi penyalur bantuan makanan. Sementara ia sendiri adalah penerima bantuan federal dari program bantuan nutrisi tambahan atau Supplemental Nutrition Assistance Program, disingkat SNAP. I use the SNAP to buy my necessity in the supermarket. Right now, it's difficult because everything is expensive. Right now, it's ridiculous. 1 dozen eggs, $12-13. Tapi kritisi program ini mencermati, meski namanya adalah program bantuan nutrisi tambahan, penerima tak terlalu dibatasi dalam hal makanan apa saja yang bisa dibeli dengan kartu bantuan nutrisi. Yang dilarang hanyalah rokok, minuman beralkohol, dan makanan yang telah dimasak termasuk makanan cepat saji. People know what's best to do with their dollars for their health and for what their family wants. The problem is that their dollars don't go far enough. Maybe you're shopping for groceries and you want to buy soda with your SNAP benefits because guess what? It's your kid's birthday and you want to have a sweet treat when you make a cake for your kid. Like, these are choices that people should be able to make. Beragam proposal bergulir di tingkat federal hingga lokal untuk membatasi penggunaan bantuan makanan ini untuk junk food alias makanan tidak sehat seperti permen, makanan kemasan seperti keripik kentang, es krim, dan juga soda. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Sandy Chua, warga Amerika keturunan Tionghoa, Indonesia, dan Malaysia yang merintis You Are Not Fiction, bisnis kreatif yang menjual kartu, stiker, tas, dan gantungan kunci. Menawarkan desain unik dengan humor, Sandy mengelola bisnis rumahan ini dengan mengikuti semua aturan kepemilikan bisnis di Amerika. So I get a lot of inspiration from food and animals and just funny things. Siapa yang tak akan tersenyum melihat kartu ucapan kocak bergambar ramen? There's like little joy whenever I see people like buy my products and like they laugh at like the jokes that me and my husband have came up with. Sandy Chua adalah ilustrator yang mendesain kartu, stiker, tas, dan gantungan kunci dengan label You Are Not Fiction. Hi, my name is Sandy Chua. And I'm Joel Bulusan. Sandy keturunan Tionghoa asal Indonesia dan Malaysia, merintis bisnis ini bersama suaminya Joel Bulusan tahun 2017. So the concept of You Are Not Fiction is when you're thinking of something, you are the person that can make that a reality. You're not fiction. You can turn it into something that is real. Walaupun bisnis Sandy dan Joel berbasis di rumah, mereka harus mendirikan LLC atau perusahaan terbatas untuk bisnis kecil yang memisahkan antara tanggung jawab pribadi dan bisnis. Walau hanya bisnis rumahan, You Are Not Fiction tetap harus membayar pajak ke pemerintah federal dan di setiap negara bagian di mana produknya terjual. Menjalankan bisnis kreatif seperti ini, menurut Sandy, dapat memberi penghasilan yang pantas. Whenever we make over $2,000, I feel like that's a fantastic show. And that does $2,000 per show. $2,000 per show. So last year I did 20. I might aim again for this year as well for 20 shows. Keunikan desain Sandy adalah pada beragam karakter kreasinya sehingga menarik pangsa pasar yang luas. Dan bisa mewakili banyak momentum, apalagi kan secara bisnis juga ini kan menyentuh emosi orang ya. Ucapan-ucapan yang personal itu justru yang bikin sesuatu mahal. You know, handing somebody a card physically has a little bit more meaning personally. Dari Vienna, Virginia, VOA.